informasi berkaitan dengan mata kuliah kita. Karena mata kuliah kita ini mata kuliah wajib umum, yang mana mata kuliah ini masih memiliki kedekatan dengan program studi ilmu administrasi publik. Artinya Pancasila itu bisa masuk di ruang-ruang keilmuan apapun, termasuk yang di sosial humaniora, di ilmu administrasi publik, ini sangat berdekatan sekali. Untuk mata kuliah Pancasila ini, mata kuliah wajib umum, yang mana mata kuliah ini wajib diajarkan di hampir seluruh perguruan tinggi, di semua program studi. Sehingga nanti harapannya mata kuliah ini tidak hanya sekedar dalam konteks pemahaman, tetapi bagaimana juga bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nilai-nilai Pancasila itu betul-betul dijadikan sebagai landasan berpikir kita, berinteraksi kita, berkomunikasi, berpolitik, berbangsa, bermasyarakat, bernegara, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara tentunya harus mengamalkan itu dalam rangka mengokohkan fondasi kebangsaan dan kenegaraan yang lebih baik. Karena ideologi Pancasila itu menjadi fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, ini penting untuk disampaikan dan dijadikan sebagai sebagai penguatan bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa yang memiliki peran strategis dalam bidang apapun, maka nilai-nilai Pancasila itu harus ditancapkan sebagai dasar dalam mengembangkan diri, baik dalam konteks keilmuan atau dalam kehidupan bermasyarakatnya, oleh diri kita sendiri, ke dalam diri kita sendiri, dan untuk banyak orang. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materinya, perlu saya sampaikan sedikit mungkin perkenalan, karena kita juga biar bisa saling mengenal satu sama lain, walaupun sudah tahu, tetapi kalau tidak kenal itu rasanya hambar. Jadi perlu untuk pengenalan. Tahu itu hanya sekedar melihat, mendengar, dan merasakan. Tetapi kalau mengenal, paling tidak bisa menangkap pesan atau menangkap tentang gelombang energi yang disampaikan dari lawan bicaranya. Sehingga perlu untuk kita saling berkenalan, termasuk mungkin dengan teman-teman yang lain dan juga saya. Oke, sedikit tentang saya, walaupun kemarin juga di video sudah saya sampaikan. Itu kemarin sudah lihat semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. sedikit saya sampaikan terkait dengan kontrak juga kemarin sudah dipahami ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, sudah, Pak. Oke, untuk kontrak kuliah mungkin saya menekankan saja, untuk kontrak kuliah ini mohon bisa dijadikan sebagai cara pandang kita di dalam kuliah. Sehingga nanti untuk yang di kontrak kuliah mata kuliah Pancasila itu dijadikan sebagai landasan kita di dalam proses pembelajaran hingga nanti di akhir semester. Misalnya pakaian rapi dan sopan ketika kuliah, usahakan jangan pakai kaos oblong walaupun secara virtual. Karena itu sangat mengganggu dan menjadi bagian dari penghormatan kita kepada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pakaian yang rapi dan sopan itu menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menghormati ilmu pengetahuan. Diharapkan apa yang kita peroleh bisa barokah, bisa bermanfaat bagi kita, dan seterusnya. Sehingga walaupun kuliahnya online, tetapi untuk pakaian
itu harus tetap rapi dan sopan. Mata kuliah apapun, usahakan bisa menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Jangan ditinggal tidur, jangan ditinggal sambil main, dan seterusnya. Karena ini juga menjadi bagian dari proses perkuliahan yang memang harus kita lakukan. Sehingga masa pandemi itu jangan jadikan alasan untuk tidak produktif, untuk tidak berkembang, untuk tidak berkualitas. Sehingga masa-masa pandemi seperti ini bisa dimaksimalkan dengan baik dengan berbagai tools yang ada, sehingga kita betul-betul mendapatkan ilmu yang memang diharapkan, sehingga tidak mengurangi proses transformasi, proses transfer of knowledge-nya, tetapi ini akan terus bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan, bisa dibangun mindset kita bahwa kuliah itu memang harus dimulai dari niat yang baik. Sehingga nanti saya juga minta dalam proses perkenalan bisa menyampaikan harapan-harapannya agar menjadi doa dan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk absensi berdasarkan kehadiran dalam forum kuliah. Jadi untuk absensi itu kemarin juga sudah saya sampaikan di video itu bahwa untuk absensi mata kuliah Pancasila itu dilakukan di kolom komentar channel YouTube, sehingga itu tersimpan dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan untuk absensi saya berikan range waktu selama 1 minggu, karena masih banyak teman-teman yang terkendala dengan jaringan, terkendala dengan, insya Allah kalau kuota sekarang juga sudah dipenuhi, tapi ada saja misalnya yang tidak bisa akses besok, tidak apa-apa. Tapi absen tetap harus dilakukan, karena itu kewajiban memenuhi standar nilai minimal 75%. Karena kalau kurang dari 75% nanti nilainya bisa D, bisa E. Oke, jadi absensi kita lakukan di kolom komentar channel YouTube agar bisa diakses, agar bisa tersimpan, agar bisa di cross check kapan saja dan di mana saja. Dan teman-teman juga bisa meng-cross check, bisa ngakses di mana saja. Sehingga untuk absensi itu memang saya berikan waktu 1 minggu dari proses pertemuan sampai menjelang pertemuan. Jadi untuk absensi hari ini berarti mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Pertemuan ketiga juga demikian dan seterusnya. Sehingga semua yang tidak bisa ikut hadir di Zoom masih bisa absen di channel YouTube. Nanti ini juga saya rekod dan akan saya upload di channel YouTube sebagai bagian dari proses pembelajaran. Absensi juga bisa dilakukan di sana. Kemudian juga nanti ada forum diskusi dan ada kuis yang juga bisa dilakukan di channel YouTube di kolom komentarnya. Sehingga itu bisa terekod dan aman, masih bisa dilihat kapan saja dan di mana saja. Itu untuk absen. Karena absensi ini berkaitan dengan penilaian juga. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan Zoom. Pernah pakai Google Meet? Pernah, Pak. Pak. Lebih recommended yang mana? Mau pakai Zoom atau Google Meet? Karena memang saya menyediakan Google Meet untuk bisa menyesuaikan. Kalau menurut saya lebih enak pakai Google Meet. Google Meet aja, nggak terkendala? Iya, Pak. Lebih gampang pakai Google Meet. Kalau Zoom pernah? Zoom juga pernah. Pernah, Pak. Ya nanti kalau misalnya harus pakai Google Meet, ya Google Meet. Kalau Google Meet tidak dibatasi orangnya ya? Tidak, Pak. Videonya juga muncul? Muncul, sama seperti Pak. Zoom, cuma lebih enak. Oke, nanti coba siapa tahu di minggu ketiga kita pakai Google Meet. Yang lain mungkin nanti bisa menyampaikan juga ya. Kemudian untuk yang berikutnya ada penugasan secara individu dan
kelompok. Sehingga sesuai dengan instruksi kemarin di pertemuan pertama ada tugas individu dan tugas kelompok. Sehingga itu bisa sudah dibuat kelompoknya ya. Sudah, Sudah, Bapak, Pak. untuk kelompoknya. Sudah. Yang terakhir adalah penilaian. Nanti kita penilaian berdasarkan tugas, absensi, UTS, dan UAS. Itu ya. Itu kira-kira untuk perkenalan dari saya. Karena untuk perkenalan ini juga sudah saya sampaikan. Untuk yang ini, yang kontrak kuliah atau yang perkenalan mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan bisa disampaikan. Sebelum saya lanjutkan ke perkenalan dari teman-teman. Silakan kalau mau ada yang disampaikan atau ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Kan tugas individu itu dikumpulkannya waktu UTS, Pak ya. Ya. Itu udah ada linknya, berarti nanti waktu UTS kita ngirim di link itu. Ya, nanti saya sediakan di Google Drive untuk link pengiriman tugas individu. Jadi nanti tugas Baik, itu Pak, terima yang kasih. individu itu dikumpulkan di menjelang UTS atau pas UTS. Syukur-syukur nanti kalau UTS-nya tidak ada soal, tapi kalau ada soal ya harus dikerjakan. Tetapi ini menjadi bagian dari proses belajarannya. Untuk yang UAS juga sama. Untuk UAS nanti bisa dari tugas kelompok. Kalau misalnya ketika UAS nanti ada soal, ya harus dikerjakan. Sehingga nanti tetap menyesuaikan. Karena penilaian itu dari tugas, dari absensi, dari UTS, dan dari UAS. Ada yang lain? Silakan. Kemarin masih banyak yang tanya di WA, ditanya di kolom komentar. Mungkin kalau mau ditanyakan di sini secara langsung, silakan. Berkaitan dengan kontrak kuliah yang kemarin saya pertemuannya menggunakan video. Soal yang di WA belum dikerjakan. Kalau belum. Enggak ada? Apa sudah jelas? Untuk instruksinya kemarin, tugas, terus kontrak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas ya? Oke, Sudah, kalau Pak. sudah jelas, sekarang dilanjutkan di perkenalan masing-masing mahasiswa. Silakan minta tolong bisa dipandu oleh ketua kelasnya. Perkenalan nama, kemudian asalnya, kemudian harapan-harapannya, karena saya ingin teman-teman semua bisa meluruskan niatnya dalam proses perkuliahan. Karena semua itu tergantung dari niat awalnya. Kalau niatnya baik, kalau niatnya sudah lurus, insya Allah proses dan tujuannya akan tercapai dengan baik. Sehingga nanti saya minta juga bisa disampaikan nama, kemudian alamat, dasar, asal, kemudian harapan-harapannya sebagai bagian dari niat dan nanti berproses di kampus, di program studi informasi publik itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu silakan bisa dimulai dari nanti dipandu ketua kelas ya, siapa saja, namanya siapa dan gantian. Silakan. Urut absen aja ya, Pak. Diatur yang penting biar agak bareng-bareng. Hidrotun nada azariyah. Ya, saya hadir. Langsung perkenalan yang ini, Pak. Ya. Ya, Mbak Firda. Langsung perkenalan. Iya, langsung perkenalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidrotun Nada Azariyah.
Asal saya dari Bulu Lawang. Terus apa lagi, Pak? Harapannya. Harapan saya dapat mampu belajar atau mendalami mata kuliah Pancasila secara mendalam. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani, asal saya dari Madura Kangian, Pak. Videonya dihidupkan aja, masuk lagi. Biar kenal, biar tahu. Ya, Pak. Videonya bisa dihidupkan? Nah, terus ini dimatikan lagi tidak apa-apa. Oke, silakan. Jaringan saya, Pak, lemot. Lanjut, Pak Firdausi. Ya, lanjut. Tuh, nama sama harapannya. Harapan dapat belajar dengan baik di matkul Pancasila, Pak. Itu aja. Selanjutnya saya sendiri, perkenalkan nama saya Firdausi Nuzila, asalnya Malang, lebih tepatnya di Kecamatan Pakis. Harapan saya masuk program studi ilmu administrasi publik atau negara ini supaya bisa menjadi seorang bisa jadi konsultan kebijakan publik ataupun bekerja di desa, karena di desa saya para pekerjanya seperti kurang ya ingin memajukan desa aja, Pak. Ya, selain harapan, apalah namanya yang mungkin cita-cita atau mungkin apa saja yang pengen disampaikan, sampaikan aja. Berkaitan dengan proses kuliah kita selama 4 tahun ini ke depan. Sehingga nanti harapan-harapan itu, cita-cita itu, atau doa-doa itu, atau apa saja yang menjadi bagian dari yang ingin dicapai selama kuliah itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak harus saklek misalnya harapan-harapan di harapan-harapan diri dan seterusnya. Bisa apa saja yang ingin disampaikan sebagai bagian dari doa. Oke, lanjut. Saya lebih pengen menjadi bekerja di pemerintahan sih, Pak. Supaya bisa membahagiakan orang tua dengan cara itu, insya Allah. Oke, silakan. Dilanjut. Selanjutnya Mas Yusir Mahendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusir Mahendra, asal saya dari Jembrana, Bali. Harapan saya di Prodi Administrasi Negara, yakni memiliki skill dan keterampilan di administrasi negara, administrasi pemerintahan, dan berdaya saing dengan universitas
universitas lain ikut partisipasi dalam birokrasi di Indonesia. Begitu, Pak. Ini di Bali apa di Malang? Di Bali apa di Malang? Baik, Pak. Di Bali atau di Malang? Sekarang ada di Malang, Pak, di Gondang G. Oke, lanjut. Selanjutnya Madaniyah Nur Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Madaniyah Nur Purnamasari, saya asal Malang, tepatnya di Singasari. Saya di Prodi Administrasi Negara, bercita-cita sebagai PNS, insya Allah. Agar bisa membanggakan kedua orang tua saya juga dengan cara itu, insya Allah. Dan untuk menambah lagi tentang administrasi negara. Sudah. Selanjutnya Muhammad Albin Khairul Mahfid. Oke, warahmatullahi. Perkenalkan, kulo Muhammad Albin Khairul Mahfid, Pak. Saya jurusan Ilmu Administrasi Negara karena saya ingin saya menjadi orang yang lebih sukses, lebih mandiri. Adalah keinginan yang ini loh, Pak. Yang sudah dijalankan dari ilmu administrasi ini, Pak. Jadi saya ingin sekali mendalami ilmu-ilmu dari fakultas ini. Terima kasih. Selanjutnya Rahma Firdiana Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Firdiana Febrianti. Saya dari Kota Batu. Harapan saya ingin memiliki sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan Rizky Fadoli. Alasan saya mengapa saya ingin membawa perubahan di desa saya. Saya dari Lumajang, lebih tepatnya Kecamatan Tempur Sari. Saya ingin membawa videonya di on kan aja. Videonya di on kan. Sudah. Kelihatan enggak videonya? Sudah, Pak. Hostnya Mbak, mungkin belum sama host. Sudah ini. Videonya sama enggak di mute ya? Enggak, Pak. Saya sudah on cam. Oh, kok nggak kelihatan ya? Yang lain kelihatan enggak videonya? Sudah, Pak. Sudah on cam. Oh, sudah. Oke, lanjut. Kelihatan, Pak. Oke, silakan lanjut. Oke. Jadi harapan saya itu, Pak, untuk membawa perubahan utamanya saya lebih terima kasih. Selanjutnya Jirahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Singasari, Malang. Harapan saya untuk kedepannya bisa menyelesaikan semua mata kuliah dengan nilai terbaik, tepat waktu, dan bisa mengabdi pada pemerintahan dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Afifur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifur Rahman, biasa dipanggil Afif. Cita-cita saya menjadi PNS dan harapan saya semoga saya bisa mengikuti kegiatan program studi Pancasila dengan baik agar nanti mempunyai skill dan etos kerja yang baik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Ovila Dwi Koirunisa. Perkenalkan, nama saya Ovila Dwi Koirunisa, asal saya dari Malang.
Alasan saya mengambil ilmu administrasi negara karena saya ingin mempelajari tentang ilmu pemerintahan dan ingin bekerja di pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya Mila Dwi Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Safitri, asal dari Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, dari Malang Selatan. Harapan saya dalam perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Juga ilmu yang saya dapat bisa berguna terutama untuk negara Indonesia dan orang-orang sekitar saya. Selanjutnya Ayu Fajarwati. Ayu Fajarwati, apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya berasal dari Turen, Kabupaten Malang. Alasan saya mengambil jurusan administrasi publik karena saya ingin memperdalam ilmu administrasi dan ilmu politik, karena saya ingin menjadi PNS atau bekerja di kantor pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya Aweda Putri. Kenal, ada Anggita. Saya dari Bali. Harapan administrasi publik, yakni semoga mampu belajar dengan baik dan cita saya bisa terwujud dengan sih. Selanjutnya Konsius Waku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konsius. Asal saya dari saing dan skill serta mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Selanjutnya Nabila Putri Rizkina. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rizkina, asal Malang. Harapan saya ingin menjadi orang dan turut membantu masyarakat yang kesusahan. Terima kasih. Selanjutnya Putri Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari. Saya dari harapan saya semoga saya lulus kuliah dalam waktu kurang lebih 4 tahun. Administrasi negara karena cita-cita ingin menjadi PNS dan bekerja di kantor dinas di daerah tempat tinggal saya sesuai dengan jurusan yang saya ambil. Terima kasih. Selanjutnya Hoirus Syifa Brilian Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya asal saya dari Sumeneb, Madura. Saya ilmu yang saya dapat belajar di negara bermanfaat, barokah bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tanwir Huda. Minimal sarjana S1. Cukup. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Sukmawati. Saya berasal dari Pasuruan. Harapan saya semoga saya menjalani kuliah selama 4 tahun ini atau kurang lebih itu bisa menjalani kegiatan kuliah dan kegiatan kampus lainnya dengan
Selanjutnya Nani Maulidia. Masih Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Wijayanti. Saya berasal dari Kabupaten Sirawas. Harapan sebagai kedua orang tua. Yang kedua, bisa membawa nama baik dimanapun saya berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan barokah. Dan yang kedua, semoga bisa membahagiakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mia Aprilia Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aprilia Saputri. Saya dari B, khususnya wilayah saya menjadi guna bagi orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bisa bekerja dan bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya di Unisma di masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Fuad Hilal Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Hilal Hamdi, asal Pati, Jawa Tengah. Harapan selalu semangat belajar. Selanjutnya Lydia Pudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Irdati. Saya berasal dari Gresik. Harapan saya semoga bisa menjalankan perkuliahan ini dengan baik dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin, asal Kalimantan Barat. Tujuan saya atau keinginan saya ingin mengerti dan memahami pelajaran-pelajaran yang saya pelajari di universitas ini dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan dapat dipercaya oleh semua orang. Terima kasih. Selanjutnya Anissa Putri Damti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ania Putri dan harapan saya bisa menambah wawasan pengetahuan saya, keterampilan saya, dan bisa memperbaiki pola pikir saya. Semoga cita-cita saya bisa terkabul dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Selanjutnya Fikri Abbas Wael. Ya, perkenalkan, nama saya Fikri Abbas Wael. Saya berasal dari Ambon.
Ya. Habis itu apa lagi? Harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serlina Eka Pertiwi, saya asal Malang. Harapan saya ke depannya membahagiakan kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rolisa Isfianti, saya dari Malang. Saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berdaya saing tinggi secara akademis maupun moral, dan dapat membanggakan orang tua dan sekitar dengan kesuksesan saya di masa mendatang. Selanjutnya, Hasim. Hasim, apakah ada Hasim? Bismillahirrahmanirrahim dari Lumajang. Ahmad Soprayoga. Terima kasih. Yang reconnect gimana, Pak? Albin. Oh, nggak pernah lah. Nani sama Hasim apakah sudah ada? Katanya mau masuk lagi. Mau lidah. Nggak bisa masuk. Sudah? Pak Firdausi, sudah? Sudah selesai, Pak. Tapi ada 2 mahasiswa yang reconnect nggak masuk. Siapa? Namanya Hasim sama Nani Maulidia. Itu baru masuk semua tuh. Baru masuk dari tadi soalnya. Hasim sudah masuk itu kayaknya. Iya, Pak. Jaringannya kayak. Oh gitu. Berarti sudah ini ya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan ke materi pertemuan kedua. Untuk yang jaringannya kesulitan atau jaringannya berat, silakan videonya dimatikan, tidak apa-apa. Tapi jangan ditinggal tidur. Karena nanti ada instruksi-instruksi dan ada diskusi dan ada penugasan. Oke ya? Oke, untuk materi pertemuan kedua ini adalah penguatan
dari materi di pertemuan pertama, yang ini nanti akan menjadi dasar dalam pembuatan tugas kelompok yang kemudian nanti bisa diambilkan dari sini. Sehingga nanti harapannya tugas kelompok itu sudah harus selesai di dalam minggu ini. Sehingga mulai minggu depan kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Tema-temanya ada di sini, akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan pembagian kelompok kemarin. Saya nanti menjelaskan sedikit saja dan apa yang perlu dilakukan oleh kelompok itu, sehingga nanti teman-teman bisa membreakdown dari tema-tema ini. Yang pertama, Pancasila dalam lintasan sejarah. Pancasila dalam lintasan sejarah. Pada materi Pancasila dalam lintasan sejarah, ini membahas 4 hal. Yang pertama adalah masa kerajaan, kemudian masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, dan masa pasca kemerdekaan. Jadi untuk teman-teman kelompok 1 harus mampu menjelaskan masa kerajaan sampai masa pasca kemerdekaan. Bagaimana perjalanan Pancasila itu di masa-masa itu. Sehingga kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu ternyata sudah dibangun sejak masa kerajaan, masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, dan masa pasca kemerdekaan sampai masa hari ini. Bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai ruh kehidupan bagi masyarakatnya sejak pada masa kerajaan. Misalnya contoh nilai-nilai ketuhanan, ternyata masyarakat kita itu sudah meyakini adanya Tuhan. Sehingga nilai-nilai Pancasila dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila sila pertama itu ternyata sudah diamalkan. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Kita berbeda-beda itu sudah sejak lama. Mulai dari berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda suku. Tapi kita ada dalam satu rumah yang sama, yaitu rumah bangsa Indonesia. Nanti kelompok 1 harus mampu menjelaskan secara komprehensif tentang perjalanan Pancasila dalam lintasan sejarah itu. Sehingga Pancasila itu tidak hanya sekedar ideologi Pancasila yang kemudian berdiri sendiri, tetapi memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa dan memang digali dari nilai-nilai budaya bangsa. Untuk kelompok 2 yang berikutnya, kelompok 2 ini membahas tentang pengertian Pancasila dan perkembangannya. Jadi untuk kelompok 1 itu menjelaskan secara ringkas dan rigid tentang bagaimana Pancasila, bagaimana dalam lintasan sejarah, Pancasila dalam lintasan sejarah. Di kelompok 2 ini mengarah kepada definisi dari Pancasila dan bagaimana perkembangan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Mulai harus memahami tentang apa itu Pancasila secara tekstual maupun secara kontekstual. Kemudian sejarah istilah kenapa namanya Pancasila ini juga perlu disampaikan dalam forum diskusi dan presentasi. Karena sejarah istilah Pancasila itu juga memiliki nilai luhur yang sangat luar biasa, yang kalau kita bisa cermati dengan baik, itu akan mampu menggugah pola pikir dan paradigma kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. Kemudian Pancasila menurut para ahli, ini juga sudah banyak dalam catatan-catatan sejarah maupun catatan-catatan buku tentang Pancasila itu dalam berbagai perspektif.
Pancasila itu menurut dari para pakar atau para ahli yang memang membidangi sejarah dan seterusnya, dan ahli-ahli yang lain, bagaimana pendapat ahli itu tentang Pancasila itu sendiri. Kemudian yang terakhir untuk kelompok 2 itu berkaitan dengan perumusan dan pengesahan Pancasila. Sejak Pancasila dirumuskan, kemudian sampai disahkan pada 1945, itu seperti apa prosesnya, teknisnya, perjalanannya, siapa saja yang terlibat, itu juga perlu diketahui agar kita mengenal sejarah, agar kita tahu bahwa Pancasila itu tidak mudah dibangun sebagai sebuah ideologi, butuh proses yang panjang, butuh pengorbanan yang sangat luar biasa dari para pahlawan kita. Kemudian untuk kelompok 3, Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi ketika kita sudah paham tentang makna Pancasila dan perkembangannya, kemudian masuk ke tema ketiga, ini saling berurutan, tersistematis, terstruktur, sehingga nanti pemahaman kita tentang Pancasila itu tidak hanya sekedar Pancasila sebagai ideologi negara yang terdiri dari 5 sila, sila pertama sampai sila kelima, tetapi bagaimana pemahaman kita itu secara komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila itu kemudian mampu diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan syukur-syukur bisa memiliki dampak terhadap sekitar kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan pendidikan kita, dan seterusnya. Untuk Pancasila sebagai ideologi negara, ini kelompok 3 membahas tentang bagaimana Pancasila itu kemudian dijadikan sebagai ideologi negara, sebagai fondasi negara. Kemudian juga ada perbandingan ideologi, agar kita tahu ternyata kenapa bangsa dan negara Indonesia itu memilih Pancasila sebagai ideologi. Maka kita harus juga tahu tentang perbandingan dari ideologi-ideologi yang ada, termasuk ideologi-ideologi lain, termasuk ideologi-ideologi yang mungkin ada yang dari luar masuk ke Indonesia. Karena secara prinsip ideologi Pancasila itu ideologi yang terbuka, menerima terhadap ideologi lain selama ideologi itu tidak bertentangan dengan Pancasila, termasuk menerima perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, selama itu semua tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga ideologi terbuka itu sangat memberikan ruang positif bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berpikir terbuka. Termasuk di dalam sistem pemerintahannya juga sama. Kemudian untuk kelompok 4, Pancasila sebagai sistem filsafat. Ini juga menjelaskan tentang pengertian filsafat, kemudian manfaat dari filsafat, kemudian landasan filsafat Pancasila. Pancasila itu juga memiliki landasan filsafat yang juga ada aspek penting di dalam Pancasila itu sendiri. Maka kenapa nilai-nilai ideologi Pancasila itu sangat kokoh sekali dan sangat luar biasa sekali. Gempuran dari arus globalisasi itu juga tidak mampu menumbangkan ideologi Pancasila sebagai fondasi bangsa dan negara. Maka bagaimana Pancasila itu dipandang dari aspek filsafatnya, itu juga perlu dijelaskan secara epistemologi, secara aksiologi, dan seterusnya. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia itu sudah semestinya itu bersandar kepada nilai-nilai Pancasila sebagai sandaran fundamental yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai arah kehidupan masyarakatnya, bangsa, dan negaranya. Kemudian yang kelompok 5, Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai nilai etika politik. Jadi Pancasila itu harus juga dijadikan sebagai landasan dalam etika politik, baik secara nasional ataupun
secara umum. Jadi berpikir nilai etika politik yang berdasar kepada nilai-nilai Pancasila itu tentu akan membangun dan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negaranya. Dalam konteks tema Pancasila sebagai nilai etika politik itu memiliki penjelasan dari aspek nilai, norma, dan moral. Karena etika itu membungkus ketiganya. Ada nilai, ada norma, dan ada moral yang kemudian bisa melahirkan etika. Maka sesungguhnya kalau etika politik itu dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bangsa dan negara kita ini akan semakin maju, semakin kuat, semakin berdaya saing dari semua aspek kehidupan, kesejahteraan masyarakatnya, keadilan hukumnya, sentosa, dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hubungan nilai, norma, dan moral juga perlu dijelaskan. Etika politik, Pancasila sebagai sumber etika politik itu sudah lama digaungkan. Tinggal bagaimana praktek-praktek itu perlu dilakukan, bahwa seluruh kebijakan negara, seluruh keputusan negara, seluruh langkah politik, seluruh produk-produk hukum itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Maka dalam kaidah produk hukum, pembuatan hukum itu harus berdasar kepada nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi umat Islam dalam politik nasional. Itu juga perlu diungkap sebagai tambahan dalam penguatan nilai-nilai religiusitasnya. Nah, kemudian setelah memahami dari 5 tema di atas, saya minta teman-teman untuk bisa memberikan pemahaman atau memberikan pandangan atau memberikan pendapatnya berkaitan dengan diskusi ini. Silakan bisa diperhatikan, nanti juga bisa dilihat kembali. Ini saya rekam, saya rekod, kemudian nanti saya akan upload di channel YouTube. Silakan nanti teman-teman bisa lihat kembali kira-kira apa diskusinya dan apa saja yang perlu disampaikan. Sehingga nanti termasuk absensi juga silakan bisa langsung absen di kolom komentarnya. Setelah ini, setelah pembelajaran selesai, langsung saya upload dan saya kirim linknya untuk segera bisa teman-teman absen dan memberikan pendapat, termasuk nanti ada kuis di akhir pertemuan. Kemudian untuk kelompok 6 itu hubungan agama dan Pancasila. Jadi menyandingkan secara konsep, misalnya agama dan Pancasila itu tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan saling mendukung, saling melengkapi. Agama itu bukan Pancasila dan Pancasila itu bukan agama, tetapi keduanya saling mendukung sama lain untuk mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam tema hubungan agama dan Pancasila itu ada aspek-aspek atau subtemanya, yaitu sejarah perkembangan agama. Ya, teman-teman juga perlu tahu tentang bagaimana perkembangan agama sampai hari ini, bagaimana proses. Kemudian dinamika agama di Indonesia itu seperti apa? Itu juga perlu diungkap, perlu dijelaskan. Kemudian hubungan antar agama di Indonesia sudah sejauh mana? Ini juga banyak data, banyak fakta-fakta di lapangan berkaitan dengan hubungan antar umat beragama di Indonesia itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Nilai-nilai toleransinya, nilai-nilai kebersamaannya, saling menghargai dan menghormati satu sama lain itu sudah menjadi nilai luhur bangsa kita. Jadi nanti silakan bisa dibangun dengan perspektif data atau realita tentang tema atau subtema hubungan antar agama di Indonesia. Kemudian hubungan agama dan Pancasila itu seperti apa? Sehingga nanti ada pemahaman yang baik bagi kita untuk memahami secara komprehensif tentang agama dan Pancasila itu seperti apa.
Yang terakhir adalah Islam dan toleransi beragama. Itu juga perlu disampaikan. Bagaimana Islam dan toleransi, praktek-praktek toleransi agama dalam kehidupan kita. Untuk kelompok 7, ini berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila itu sudah sewajarnya dan seharusnya menjadikan paradigma dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma itu cara pandang atau cara berpikir kita sudah seharusnya berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Sudah seharusnya menjalankan praktek-praktek dalam sila Pancasila, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsanya, dalam kehidupan bernegaranya. Nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih mahasiswa harus mengedepankan prinsip-prinsip nilai-nilai Pancasila di dalam berpikir, bersikap, bahkan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pada tema ini ada lima subtema yang perlu dibangun. Yang pertama adalah konsep masyarakat madani. Masyarakat madani itu masyarakat yang sejahtera, adil, sentosa, makmur. Masyarakat yang memang dicita-citakan oleh seluruh warga dunia menjadikan masyarakat yang madani. Itu tidak terlepas dari kehidupan atau paradigma masyarakatnya di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian posisi dan peran umat Islam di Indonesia itu seperti apa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kerukunan hidup antar umat beragama, itu juga perlu disampaikan. Bagaimana kerukunan hidup antar umat beragama yang sudah sedemikian rupa hari ini, yang sudah harmonis, yang sudah sangat baik, yang sudah dijalankan secara optimal, baik oleh seluruh warga negaranya, oleh pemerintah, oleh negara, dan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu sudah sejatinya dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Proses pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kehidupan kita itu harus sudah bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi itu juga sudah menjadi kewajiban kita semua bahwa reformasi dalam bidang apapun itu harus berdasar atau berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga arah dan tujuan bangsa dan negara ini betul-betul menjadi jalan yang baik, jalan sirotol mustaqim. Sehingga kalau jalannya baik, insya Allah sampai kepada tujuan yang baik. Kemudian kelompok 8 itu nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini nilai Pancasilanya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam konteks nilai Pancasila, maka nanti kelompok 8 itu mampu menjelaskan tentang pengertian nilai Pancasila, bagaimana nilai ketuhanan. Tidak hanya sekedar tekstualnya, tetapi kontekstualnya. Bagaimana nilai kemanusiaan itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nilai keadilan itu diimplementasikan. Bagaimana nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu dijalankan di dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya kalau nilai-nilai Pancasila itu dijalankan dengan baik, maka tentunya cita-cita bangsa, cita-cita luhur negara ini akan segera terwujud, menjadikan negara yang maju, menjadikan negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur itu akan terwujud dengan baik. Kemudian asal-usul nilai Pancasila ini juga perlu disampaikan.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber nilai. Kehidupan itu juga perlu dijelaskan. Agama sebagai sumber nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah nilai Pancasila menjadi sumber norma hukum. Maka norma-norma hukum di dalam kehidupan kita itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Produk hukum apapun itu harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sumber nilai Pancasila itu kemudian menjadi dasar dari produk-produk hukum yang ada di negara kita. Maka biasanya kalau ada produk hukum yang kemudian dinilai baik secara objektif atau secara subjektif oleh sekelompok orang atau oleh sebagian orang, maka itu juga bisa dipertentangkan atau bisa diajukan judicial review. Seperti kasus misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya. Itu produk hukum yang kemudian dinilai. Itu menjadi bagian dari semua produk hukum itu harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Karena jangan sampai produk hukum yang dihasilkan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kelompok 9 itu berbicara tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa saja isinya? Berkaitan dengan hubungan Pancasila dan undang-undang. Apa sih hubungan antara Pancasila dan undang-undang itu? Mestinya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu juga diambilkan dari sari di nilai-nilai Pancasila. Kemudian hukum dasar tertulis. Kita juga harus memahami tentang hukum dasar negara kita. Undang-Undang Dasar 45, kemudian hukum dasar tidak tertulis, itu juga perlu untuk disampaikan. Kemudian undang-undang kita juga mengalami berbagai perubahan atau amandemen. Mungkin itu juga pernah dengar atau pernah baca bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mengalami 4 kali amandemen. Dan nanti ini dijelaskan amandemen pertama kapan, kedua kapan, dan seterusnya. Kemudian isi pokok batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Ini juga perlu disampaikan. Apa sih isi dari undang-undang itu? Yang kita tahu hari ini Undang-Undang Dasar 45 isinya yaitu itu saja. Misalnya itu. Jadi apa isi pokok batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45 itu? Nanti kelompok 9 ini bisa menjelaskan. Kemudian sistem ketatanegaraan Indonesia, karena sistem ketatanegaraan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi perlu dijelaskan, pemerintah pusat itu apa saja, pemerintah daerah itu apa saja. Tugas dan kewenangannya apa, seperti apa dan bagaimana. Itu nanti perlu disampaikan oleh kelompok 9. Dan yang terakhir adalah kontribusi umat Islam terhadap perundang-undangan itu sendiri. Kelompok 10 adalah membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu, Indonesia itu manut sistem pemerintahan apa? Presidensial kah? Atau parlementer? Kalau presidensial itu seperti apa? Kalau parlementer misalnya seperti apa? Dan kira-kira yang cocok di negara Indonesia ini, sistem apa? Pemerintahan apa yang pas? Kemudian periodeisasi sistem pemerintahan Indonesia. Kalau di negara kita berapa kali ganti presiden, berapa kali ganti DPR, berapa sistemnya bagaimana, dan ini juga perlu dijelaskan. Tinjauan umum tentang lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara itu apa saja? Kira-kira kebutuhannya apa? Fungsinya apa? Kewenangannya apa? Misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu memiliki kewenangan apa? Memiliki tugas dan tanggung jawab apa? Itu juga perlu tahu agar memahami secara komprehensif tentang bentuk dan sistem pemerintahan kita. Kemudian hubungan antara lembaga negara, kementerian, lembaga negara, kemudian hubungannya dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah sistem pemilu dan kepartaian. Ini juga penting untuk saudara pahami. Selain harus memahami tentang nilai-nilai Pancasila, juga harus memahami tentang sistem pemilihan umum.
Apalagi misalnya dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Itu kira-kira bagaimana membangun demokrasi di negara kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Mungkin punya pandangan, mungkin punya pemikiran yang berbeda, silakan nanti bisa disampaikan di forum diskusi. Dan yang terakhir, kelompok 11 adalah Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tetap tidak tetap menjadi bagian dari proses pertumbuhan kehidupan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Untuk Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek itu ada 5 hal. Yang pertama adalah nilai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pandangan Islam terhadap nilai pengembangan iptek, ini juga perlu disampaikan kira-kira kontribusi Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bagaimana. Kemudian Pancasila sebagai dasar nilai strategi iptek itu juga seperti apa. Pancasila itu harus dijadikan sebagai landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena jangan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin luas, semakin tinggi itu malah tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka bagaimana Pancasila ini menjadi sebagai dasar dalam strategi pengembangan iptek. Yang keempat, sumber-sumber tentang Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan iptek itu juga perlu diungkap. Selama ini nilai-nilai dasar, nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai sumber-sumber dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai nilai pengembangan iptek. Itu juga perlu disampaikan. Itu kira-kira untuk tema dan penjelasan secara singkat dari masing-masing tema. Nanti silakan referensinya, referensi wajibnya dari buku yang saya sampaikan di video pertemuan pertama. Jadi ini materi ini sudah ada semua di buku yang saya sampaikan di video pertemuan pertama. Warnanya hijau yang di buku saya. Itu ada semua, silakan nanti bisa dari sana dan bisa dari referensi-referensi pendukung lain yang mendukung dari materi ini. Dan yang terakhir adalah kuis. Silakan nanti absen, kemudian memberikan pendapat di diskusi, menjawab pendapat di diskusi, kemudian bisa dilanjutkan dengan menjawab kuis, memberikan pandangan atau pengalaman-pengalaman saudara di kuis. Jadi nanti ini sama absennya, kemudian diskusinya dan kuisnya itu dijadikan satu juga tidak apa-apa. Satu juga tidak apa-apa di dalam satu kolom komentarnya. Itu. Sehingga semua mahasiswa wajib memberikan tanggapan, pendapat, pandangan di diskusi, termasuk absen. Dan yang terakhir adalah menjawab dari kuis ini. Silakan bisa dijawab secara gamblang, secara luas, dengan berbagai teori, perspektif, dengan berbagai pendapat, boleh. Kalau bisa usahakan panjang lebar, tidak apa-apa. Itu untuk mengasah daya kritis kita di dalam memahami satu pengetahuan. Itu kira-kira dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, nanti saya berikan kesempatan untuk diskusi di dalam forum Zoom ini, atau tanya jawab. Silakan nanti bisa dipandu oleh ketua kelasnya. Itu dari saya. Silakan bisa dipandu Mbak Firdausi. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di forum Zoom, atau kalau mau tanya nanti di kolom komentarnya juga boleh, tidak apa-apa. Kemarin juga masih banyak yang bertanya di WA, di kolom komentar. Silakan bisa disampaikan di sini. Silakan, Mbak Firdausi. Apakah pertanyaan?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan untuk sistematika penyusunan kelompok, Pak. Kemarin kan kami sudah menyusun kelompok itu sesuai nomor absen. Tapi untuk materinya kami acak. Jadi insya Allah minggu depan itu, pertemuan yang ke depan itu, kelompoknya itu tidak urut kelompok 1, 2, 3, tetapi kita mengurutkan sesuai materi. Seperti itu. Apakah mungkin dari Bapak ada permintaan yang lebih mendalam mungkin seperti itu, atau ada persyaratan khusus? Terima kasih. Sesuai dengan instruksi di video kan sudah jelas. Kelompok 1 tema 1, kelompok 2 tema 2. Maksud saya agar pemahamannya nanti tidak bias silang-silang. Jadi urut, karena tema itu sudah saya urutkan sesuai dengan pemahamannya. Kalau misalnya nanti tema 1 kelompok 5, maka nanti presentasinya menyesuaikan dengan temanya. Agar ketika sudah memahami tentang lintasan sejarah, kita memahami tentang definisi dan perkembangannya dan seterusnya. Karena itu urut semua. Tapi kalau misalnya nanti, karena di videonya sudah dilihat. Sudah, Bapak. Ya, instruksinya kan begitu. Iya, kemarin karena kan beberapa kelompok itu selalu kelompok 1 pasti presentasi pertama. Jadi kemarin saya mensiasati supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Jadi untuk materinya kita acak, tapi untuk presentasinya tetap materi pertama kita presentasi di awal. Kalau untuk presentasinya kita urutkan sesuai materi yang sudah diberikan sama Bapak. Oh ya sudah, kalau gitu tidak apa-apa. Yang penting materinya tidak diacak. Kelompoknya diacak boleh, monggo. Penting materi pertama misalnya kelompok 5 ya tidak apa-apa. Tidak harus kelompoknya, yang penting fokus ke materinya. Kalau kelompok itu kan tinggal presentasikan. Malah presentasi duluan kan bagus, lebih cepat, lebih baik, tidak menunggu-nunggu. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya yang penting temanya tetap terstruktur, tapi kelompoknya tidak urut, tidak apa-apa. Yang penting diingat saja. Boleh, nggak apa-apa. Berarti minggu depan tema 1 kelompok berapa? Kelompok berapa berarti minggu depan? Kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3. Berarti kelompok 3 sudah siap-siap minggu depan untuk presentasi. Jadi ingat, untuk presentasinya minimal seperti di PowerPoint saya itu. Jadi usahakan tidak banyak teks, tetapi poin per poin. Sehingga tidak dibaca. Sehingga perlu untuk penjelasan. Harapannya adalah kita juga melatih kita untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak membaca teksnya, tetapi yang di PowerPoint itu usahakan yang poin-poin pentingnya saja. Untuk penjelasannya disampaikan secara langsung. Sehingga paradigma dan pemikiran kita itu tidak tergantung dari teks yang ada di PowerPoint, tetapi kita mampu menjelaskan walaupun terbata-bata, tidak apa-apa. Belajar tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Yang penting sudah punya keberanian untuk menyampaikan pendapat. Maka di setiap pertemuan saya itu selalu ada diskusi. Dan saya minta seluruh mahasiswa wajib memberikan pandangan dan pendapatnya. Walaupun secara tertulis. Sehingga itu perlu juga dilatih. Secara tertulis dilatih, secara langsung, secara berbicara di depan umum itu juga perlu dilatih. Itu untuk melatih daya kritis kita, melatih kepekaan kita. Sehingga teman-teman nanti ketika sudah lulus dan berada di masyarakat itu sudah bisa langsung menyesuaikan. Oleh karena itu nanti untuk kemarin yang semua pertemuan saya itu ada diskusinya. Termasuk mungkin ada kuisnya seperti yang sekarang. Maka saya minta seluruhnya wajib memberikan pandangan dan pendapatnya. Walaupun secara tertulis. Minimal dia sudah menuliskan. Wallahu a'lam, walaupun saya tidak tahu
apakah itu copy paste atau apa, enggak apa-apa. Yang penting itu sudah proses pembelajaran. Tapi saya harap pandangan dan pendapat itu bisa dari dirinya sendiri, sehingga nanti kelihatan, oh ini copy dari mana, ini copy paste dari mana, ini ngambil dari mana, saya tahu. Karena daya komunikasi itu akan, setiap orang akan berbeda-beda dan memiliki keunikan sendiri-sendiri. Itu ya. Jadi untuk presentasinya, usahakan poin-poin pentingnya saja yang disampaikan di dalam slide. Yang selebihnya bisa didiskusikan secara langsung, sehingga lebih enjoy dan tidak terfokus kepada slide-nya. Oke, yang lain? Apakah ada pertanyaan yang lain? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kan itu disuruh bikin video, Pak. Nah, videonya kan isinya tentang perkenalan, isi, dan penutup. Nah, isinya itu materinya tentang yang kontrak kuliah itu ya, Pak? Atau bukan. Videonya nggak dilihat ya? Udah, Pak, tapi videonya kan sudah jelas itu. Apa instruksinya kemarin di videonya? Untuk tugas individunya. Ada yang mewakili menjawab? Membuat video terkait dengan tema Pancasila. Ya. Minimal 5-10. Ya. Isinya perkenalan, isi, dan penutup. Ya, maksud saya itu perkenalan itu yang menyebutkan namanya siapa. Masuk videonya moro-moro langsung menjelaskan Pancasila kan enggak. Sebagai pendahuluan namanya siapa, saya mahasiswa dari mana, jurusan Pak, apa, fakultas apa, universitas apa. Kemudian baru masuk ke intinya, isinya berkaitan dengan Pancasila. Boleh dari berbagai perspektif, Pancasila dalam pengamalannya, dalam kehidupannya, dalam bermasyarakatnya, dihadapkan dengan kondisi hari ini juga boleh, dan seterusnya, bebas. Tetapi minimal memiliki pesan-pesan positif, memiliki dampak positif, memiliki nilai yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai ya pengetahuan lah bagi banyak orang. Artinya berpesan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Sehingga video itu tidak hanya sekedar rekaman biasa yang tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Tetapi saya minta dalam video itu bentuknya apa saja boleh. Bentuknya bisa langsung seperti ini, bentuknya bisa semacam film pendek boleh. Bentuknya bisa semacam pesan-pesan dalam kalimat juga boleh. Bentuknya dalam apa saja, bebas. Tetapi bagaimana video itu bisa memberikan nilai yang kemudian orang ketika melihatnya itu bisa ada nilai positif yang dibangun. Karena tantangan Pancasila hari ini dan ke depan itu tidak semakin mudah, semakin sulit, semakin rumit dengan berbagai kehidupan atau arus globalisasi yang semakin menguat. Maka ini juga menjadi bagian dari ya penyebaran informasi-informasi positif sebagai bagian dari tugas kita mahasiswa dalam rangka untuk ya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, tentang value dari nilai Pancasila itu apa, tentang fundamental nilai-nilai Pancasila dan seterusnya. Bebas. Kemudian nanti baru ditutup dengan penutup. Penutupnya apa? Ya, penutupnya mungkin puisi kayak atau kalimat pendek yang kemudian itu menjadi sebuah prinsip, itu boleh. Dan ditutup dengan salam. Itu maksud saya biar teratur dan biar runut. Ya, mulai pendahuluan atau perkenalan itu penyampaian diri kita siapa, kemudian jurusan apa, fakultas apa, dari universitas apa, kemudian nanti baru masuk ke isinya,
baru ditutup dengan penutup, konklusi atau kesimpulan atau pesan menarik yang bisa disampaikan, baru ditutup dengan salam. Itu tugas individunya. Itu jelas ya? Jelas, Pak. Oke, yang lainnya. Apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak. Sudah tidak ada ya? Sudah cukup jelas ya? Sudah, Pak. Oke. Silakan kalau sudah ada, saya akhiri dulu. Setelah ini silakan nanti saya kirim linknya di grup WA. Oke, terima kasih. Ini masuk semua ya? Ada berapa satu kelas? Satu kelasnya 35 orang. 35, Pak. 35, kok ada 39 ini? Ada yang kakak tingkat mengulang mata kuliah, Pak. Oh gitu. Siapa? Coba kakak tingkatnya siapa? Coba bisa masuk. Setahu saya cuma satu, Pak. Sudah ada 39 ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti tetap harus menyesuaikan. Yang kakak tingkat biasanya ketinggalan informasi. Silakan nanti bisa komunikasi aja dengan teman-teman yang lain. Sehingga nanti tidak ada miskomunikasi yang kemudian berakibat pada nilainya ya. Kalau kakak tingkat mengulang itu nanti ya paling tidak harus lulus. Maksud mau ngulang lagi. Karena banyak faktornya. Infonya terlambat, kemudian sungkan komunikasi dengan adik-adiknya dan seterusnya. Maka saya harap untuk mata kuliah Pancasila ini semuanya bisa lulus dengan nilai yang bagus, nilai yang baik. Karena kalau mata kuliah Pancasila nggak lulus, itu sudah parah banget itu. Nah, teman-teman semua, mata kuliah Pancasila harus lulus. Lulus dengan nilai yang baik. Sehingga tidak mengulang. Karena kalau mengulang itu, ya tantangan psikologinya, kemudian mungkin tugas-tugasnya juga tambah berat, dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Minggu depan kelompok 3 sudah harus disiapkan bahannya. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga untuk presentasi kelompok 3 tema pertama. Kurang lebihnya ya. Ini kelas berapa nggih? Tadi siapa? niki linknya Zoom niki dikirim ten kelas 3A. Coba dijawab, Mbak Firdausi. Tadi sama jenengan dikirim di kelas teori manajemen publik. Oh ya? Iya. Nah ini siapa? Saya kelas 3A. 3A apa? Teori manajemen publik. Loh, kok masuk ke sini? Iya, tadi linknya sama Bapak dikirim di kelas 3A. Masa? Iya. Saya juga dari kelas 3A. Ya sudah. Iya, Pak. Bentar. Saya cek dulu di linknya. 3A. Bapak suruh masuk sebelum 3A. Jam berapa nanti? Tadi katanya jam 2. Iya, Pak, jam 2. Oke, Katanya sudah. suruh masuk. Ya sudah. Yang untuk ini saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan berdoa dulu. Dipimpin Pak Firdausi ya. Berdoa. Kita berdoa dulu ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana zidna nabiyya warzuqna halalan thayyiban waftah lana yasir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khotaya wardo'anna walina wabarik lana rima subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.